Yang tidak saya sukai dari isu nasab ini adalah terlalu banyak orang yang termotivasi untuk ngomong, menuduh tanpa ada bukti, atau melakukan insinuasi dan tuduhan hanya cukup dengan asumsi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan memang sebuah video di mana dalam video tersebut kita akan memang sebuah penjelasan yang sangat menarik. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita simak videonya. Jika memang perbincangan itu sampai yang tidak ada relevansinya dengan tesisnya atau argumen, saya senang bicara dalilnya saja. Kalau bicara tentang hal itu, ini majelis harum ya, tidak usah dikotori dengan beberapa kasus dan gosip-gosip. Saya tidak akan menjawab itu. Yang selanjutnya tentang makam-makam, ini gosip bukan jadi gosip juga sih. Ini udah sampai ke fitnah. Saya kenal Habib Lutfi itu. Saya lupa mau alami pertama itu kapan. Saya lupa. Waktu itu saya jadi adminnya Habib Lutfi, admin media sosial. Pekerjaan saya dulu itu sebagai penulis dan juga peneliti di Gusturia dan juga beberapa lembaga di Jepara seperti Rumah Kreatif dan juga Rumah Kartini. Saya sempat diminta murid Habib Lutfi, saya lupa namanya, itu untuk menjadi admin. Itu pertemuan pertama saya dengan Habib Lutfi. Saya akan bicara soal testimoni saja. Bahkan waktu terakhir kemarin Kliwon saya minta beberapa klarifikasi kepada Habib Lutfi itu. Saya belum pernah melihat Habib Lutfi itu membicarakan suatu hal yang tidak ada bukti empirisnya. Bahkan jika dengan tidak percaya dengan saya, ada di Pekalongan namanya Habib Zaki atau Robito. Dulu kan maktab daimi. Nasab Pekalongan adalah maktab daimi awal sebelum ada pencatatan nasab di Jakarta. Habib Zaki memberikan testimoni apa yang disampaikan oleh Habib Lutfi itu nyaris tidak pernah tidak ada bukti datanya. Masalahnya orang yang menuduh itu nggak pernah meminta klarifikasi. Pertama ya, soal apa tadi itu harum ya mungkin ada stela di sana atau mungkin saya nggak tahu juga. Yang pasti Ustaz, mimpi itu dan juga kasar-kasar itu kan nggak bisa jadi dalil ya, nggak bisa jadi dalil. Tapi untuk ini mazhabnya, untuk Afdhurul Aqwal itu boleh dipakai seperti hadis dhaif. Hanya saja jangan berhak untuk menolak atau tidak. Masalahnya penolakan ini disertai dengan nyebutnya insinuasi, membuat seorang tokoh itu dicurigai tanpa ada bukti validnya. Bukti validnya itu ketika Mas Yasir Arafat itu menggugat makam di Semarang, Semua Diningrat. Itu kan kajian akademik itu kan bagus. Ada Pak Peter Carey. Aku udah pernah ketemu Peter Carey menanyakan itu. Ada juga beberapa ahli warisnya. Masalahnya tidak ada pertemuan. Jadi gini, saya tuh melihat permasalahan ini jika yang pertama ya Habib Lutfi itu belum pernah saya lihat tidak pernah bicara tanpa ada dasarnya. Pertama, ketika ada dua perbedaan pendapat, umat muslim itu punya caranya sendiri ya Pak. Jika memang ada dua ikhtilaf nih, untuk satu gini, kebenaran tentang makam itu kan tunggal ya, kebenaran itu tunggal. Jadinya Fulan bin siapa itu kan cuma satu, orang tua cuma satu, ibu satu, yang sah secara biologis itu kan bapak satu, ibu satu. Maka tidak mungkin satu orang itu dimiliki oleh dua orang sekaligus jika dasarnya satu. Masalahnya jika ada dua qaul yang berbeda, dua-duanya bisa dianggap sebagai pakar. Umat muslim seharusnya itu kepada yang terlebih dahulu dan bedakan. Itu tahu penyelesaian paling apik dan paling ilmiah itu bukan di media sosial dan bikin gosip. Itu yang tidak saya sukai dari konflik ini adalah membuat statement dan itu diunggah di media sosial. Tidak akan menyelesaikan masalah. Jika memang motifnya adalah akademik dan ilmiah, orang itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Sekarang contoh ya, saya pengen mengulang apa yang disampaikan oleh Gus Yahya Saquf bahwa pertentangan antara Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Fakih Mas Kumamban tentang pentungan itu kan perkara yang masyhur itu. Kiai Fakih menghalalkan pentungan, bahkan membantah Hasyim Asy'ari bahwa pentungan itu haram. Tapi keduanya jika memang saling ketemu ya saling memberikan menyuguhkan makanan gitu kan. Nah, kayak saya ketemu Habib, saya ngerot sama Iqrar, berbantah dengan Habib, tapi ketika ketemu ya maupun Habib gitu. Kenapa hal itu tidak disajikan? Kenapa lebih memilih media sosial?
Justru dari sana kan saya curiga, saya tidak bergosip, saya curiga kayaknya hal seperti ini memang diciptakan untuk ribut. Itu semoga ini menjadi perhatian dengan semua. Jika memang ada kebaikan itu Bapak, kebenaran atau kebaikannya tidak akan disampaikan jika jalannya tidak benar. Saya lebih menyukai cara lebih beradab gitu, diskusikan. Habib Lutfi bukan orang yang kosong, tidak langsung dituduh klaim ya, tuduh tanda kutip al-bayyinah atau al-mudda'i wal yamin ala man ankar ya. Jika dengan menuduh harusnya ada bukti. Soal infak apa ya Allah, saya tuh melihat mata kepala sendiri. Habib Lutfi nggak butuh duit kan, udah kaya. Mbah Mon ini. Saya tuh melihat videonya Habib Lutfi, tapi nanti disensor aja ya. Terus ada yang nyalain amplop, itu kan budaya NU ya. Mbah Mon sendiri ketika disamperin beberapa orang, amplop diambil Pak. Tapi setelah itu kan orang nggak tahu apa yang terjadi dengan uang itu, diapakan uang itu, apakah dipakai untuk macam-macam. Bahkan Gus Baik itu memberi jalur husnuzon. Jika memang yang dikasih uang itu orang soleh, minimal dengan itu seharusnya lebih mungkar jika APBD dipakai untuk bangun aspal yang seharusnya 100 juta tapi yang ditasarufkan itu 50 juta. Kenapa Habib Lutfi jadi sasaran gitu? Yang ngasih duit ikhlas, bukan duit lu juga ya, bukan dari keringat lu juga. Lu protes lu apa? Pertama. Terus yang kedua, setelah itu lihat sendiri, saya kan belum pernah melihat Habib Lutfi lebih kaya dari saya Pak. Bikin majelis di Kliwonan, akbar tahunan, itu miliaran. Duit dari mana alam? Kalau jenengan itu sebagai konsultan pajaknya Habib Lutfi mungkin tahu aliran dananya. Tapi kan ya, apa urusannya infak sekecil itu ya. Bahkan saya dapat cerita kayaknya kemarin kita kalau itu beberapa orang yang jadi saksi hidup Habib itu setiap kali bulan apa itu atau mungkin di Maulid Akbar itu seribuan ya kambing ya, bahkan berasnya tontonan gitu. Bahkan Habib Lutfi sendiri tidak menikmati itu, dan Habib Lutfi mengiris daging sendiri itu. Kenapa itu tidak dijadikan contoh gitu? Saya ingat Imam Ghazali mengatakan ada makalah yang sekarang mana saya ngomongkan, jika ada satu indikasi orang ini tidak bisa disebut kafir ya pakai itu. Jika ada indikasi orang ini terlalu soleh untuk dituduh ya pakai itu aja. Kenapa lebih memilih untuk menuduh daripada berbaik sangka? Itu Habib Lutfi pintu gerbangnya gak pernah ketutup itu. Maksud saya dianggap membela pun tidak apa-apa, tapi melihat Habib Lutfi dianggap memanfaatkan infak dari makam, Masya Allah, uangnya lebih banyak gitu. Justru yang ngomong itu fuqara mungkin ya, yang kayak ngomong masalah uang tapi kayaknya apa ya, tidak pernah makan enak gitu, tidak pernah malu, itu hasut ya. Ya kalau ingin membuktikan benarkah itu masuk, ya coba rekeningnya Habib Lutfi diaudit misalnya, apakah kontak konsultan pajaknya Habib Lutfi misalnya. Ya tentu saja pajak itu kan hubungannya dengan pemasukan dan pendapatan gitu. Atau mungkin istrinya Habib Lutfi yang mengatur keuangan, pernahkah itu sampai sana? Enggak, lebih mulai itu menuduhkan. Yang tidak saya sukai dari isu nasab ini adalah terlalu banyak orang yang termotivasi untuk ngomong, menuduh tanpa ada bukti, atau melakukan insinuasi dan tuduhan hanya cukup dengan asumsi saja. Yang terakhir tentang mengubah sejarah itu, kayaknya ini kaitannya dengan Habib Hasyim. Seingat saya, yang cerita tentang bahwa Hadratus Syekh datang ke Pekalongan dan sowan Habib Hasyim itu bukan Habib Lutfi. Habib Lutfi itu orang kedua. Kiai siapa itu saya lupa. Dari Pekalongan, betul. Bahkan itu cerita udah cukup masyhur di kalangan Alawi Pekalongan, bahwa Habib Hasyim itu didatangi oleh Hadratus Syekh. Saya kasih informasi terbaru di media sosial itu ada perdebatan tentang Kiai As'ad Samsul Arifin yang situ Bondong Ahtawi. Konon katanya cerita ini kan masyhur ya, bahwa Hadratus Syekh itu datang ke tempatnya Syekh Khalil, dan Syekh Khalil itu memberikan tasbih dan tongkat melalui Kiai As'ad diberikan kepada Hadratus Syekh. Ada orang yang membatalkan cerita itu, tapi yang menceritakan kisah itu adalah Kiai As'ad sendiri. Muridnya seperti Kiai Afifuddin Hajir, Mustasar PBNU kalau nggak salah, Kiai Abdul Musid Ghazali, mendengarkan langsung Kiai As'ad mengomong kalau beliau diamanati Syekh Khalil memberikan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Mas Ali. Itu kan kisah yang sama.
Maksud saya kenapa ada keributan jika ini nggak alami gitu maksud saya. Bahkan cerita hal seperti ini tuh ya umum di Jepara itu, Ustaz. Ada kisah bahwa Bung Karno itu pernah datang ke Jepara dan minta restu Kiai siapa itu. Saya ya seperti kalau dengan tidak percaya, praktekkan cara intelektual seperti menganggap ini cerita Israeliat gitu. La nusadiku wa la nukadiku, ya kita tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Karena yang ngomong adalah orang soleh. Asal siapa yang memperdukan kesikohan Asal Samsul Arifin? Oke, besar itu Situ Bondo. Siapa yang nggak ngerti Mahat Ali, Mahatan pertama? Beliau itu ceritanya bahkan sempat ada yang mendustakan. Kenapa tidak populer? Karena Kiai Asal bukan Ba'ali. Karena Kiai Asal bukan Habib. Yang ini saya sampaikan adalah cerita itu umum. Kenapa ini yang dipilih untuk dieksploitasi? Justru jika memang ini mau dibedah, ya bedah aja dengan baik. Kenapa harus nambah-nambahin? Oh ini, oh itu, oh ini, oh itu. Apalagi sampai ngomong diskusi butuh uang itu kan ya suatu hal yang kayak butuh gitu. Apa ya? Terlalu baik jadi kenyataan aja gitu Pak. Bahkan kalau datang ke sana tuh ya Allah, kayak nanti Presiden Pak Prabowo misalnya butuh uang gitu, kayak gimana gitu ya. Mobil Lutfi butuh uang dari Ivan, itu pertanyaan yang kayaknya mustahil dari pertanyaan gitu. Sejak jadi pertanyaan aja itu udah muskilah aja. Sampai itu cukup, ini putus maghrib kali dilanjut nanti ya. Silahkan dulu. Ini sedikit tentang makam yang saya tahu dan saya dengar langsung ya. Justru beliau banyak nih merehab makam yang tadinya jelek, dibikin bagus, dibangun, dirapikan dengan duitnya dia sendiri. Sampai ke Iran Itu namanya Imam Al-Ghazali itu hampir pengen merenovasi itu. Termasuk di Yaman ada makam kakeknya beliau juga yang bantu untuk. Jadi kalau beliau ngambil makam silakan. Jadi setelah melihat banyak cerita tentang Habib Lutfi mau merenovasi makam Imam Al-Ghazali di Tus, jenengan kan baca Ihya, tapi makanya kalau kamu bisa Ustaz, Habib Lutfi ingin merenovasi itu makam dari kabilah penyanyi di Natal pakai duit sendiri. Terus ada informasi tontonan duit dari makam ini masuk ke Habib. Masya Allah. Setiap acara-acara maulid tidak sedikit 10 ekor kambing diberikan kepada orang-orang. Ia mau datang ke Habib Lutfi ngaturi, itu mesti kita ambil. Termasuk dulu acara di acara Thailand dulu yang Habib Lutfi yang memberikan anggarannya, karena nggak ada anggaran duit kan. Ya, punya di support sama dia itu. Dan setiap bulan Ramadan Pak, itu tontonan beras yang dibagikan untuk masyarakat, bukan hanya Pekalongan saja, termasuk Pemalang. Jadi itu terlalu kecil untuk urusan makam, berapa sih nilainya ya, saya lihat sendiri soalnya itu. Kalau kliwonan amplop yang masuk beliau nggak megang, masukin ke plastik. Itu jangan beranggapan terus dengan nanti masuk kamar dihitung. Itu kurang kerjaan banget beliau ngitung. Ya, jadi itu terlalu rendah kalau kita bilang beliau berarti untuk urusan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Gus Rumen. Jika yang berkaitan dengan makam, tidak ada satu orang pun yang dari Ormas sono datang ke tempat Habib untuk menanyakan tabayun. Tidak ada, memang tidak ada. Bahwa pembongkaran makam yang katanya dibawakan Habib Lutfi pun tidak ada satupun yang datang ke sana. Nah, kalau adatnya orang itu kan selalu mau bergerak itu mesti tabayun dulu, tanya dulu kebenarannya. Ini belum tanya kebenarannya diumbarkan kejelekannya. Ya, tapi ya itu mawalisuhum fina kata Imam Haddad ini, ya kita ini harus terima warisan, jangan yang enak saja. Warisan yang enak dihormati sama orang, diladeni, diginikan ya. Warisan yang tidak enak ya dihujat, dibenci, dibunuh, disiksa, difitnah, itu warisan yang tidak enak. Kata Imam Haddad kita harus terima mawalisuhum fina, kita terima semuanya, jangan ambil yang enak. Dan nasib Ahlul Bait dari zaman dahulu, bahkan termasuk hadis-hadis yang dari Ahlul Bait banyak yang sampai sekarang nggak dimuncul, disembunyikan. Yang
Rumah bisa aktif menjelaskan itu benar atau tidaknya. Mungkin itu saja, kita akhiri disini maghrib. Nanti insya Allah kita sambung maulid Nabi. Habis maulid ini beliau tadinya keretanya jam 8. Ya, saya bilang di sini ada maulid, di sini rutinan taklim. Emang ya wis tak perpanjang. Jadi masih ada kesempatan, barangkali nanti malam jenengan mau hadir maulid silahkan. Di sini juga ada dari Polsek untuk hadir. Dia selalu perhatian sama saya, datang ya, menanyakan dan saya perhatian, takut ada khawatir terjadi apa-apa. Bilang ini 2 kali di sini aman gitu Pak. Saya bilang aman, selalu aman insya Allah. Itu saja, ini nyatanya juga cuma medangan Pak, ngopi, ngolah pikir. Itu saja ya, kita sambut kembang. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.